bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah penampakan Tuhan Yesus kepada para muridnya, kepada 7 murid. Peristiwanya terjadi di pantai Danau Tiberias atau juga disebut Danau Galilea.
Dari kisah penampakan tadi, bahwa yang dikisahkan dalam bacaan Injil ini kaya akan makna. Yang pertama ya, cara Tuhan Yesus yang bangkit mengubah kelemahan manusia. Dalam hal ini, dalam kisah tadi, kelemahan itu nampak dalam kegagalan, di mana Tuhan Yesus mengubah ya, kegagalan menjadi keberhasilan. Kegagalan para murid yang semalam suntuk, mereka tidak ya menangkap apa-apa. Kemudian Tuhan Yesus ya, setelah dipastikan bahwa para murid ya tidak mempunyai apa-apa ya, tidak mempunyai lauk pauk, maka Tuhan Yesus ya memberi perintah untuk menebarkan jala mereka ya di sebelah kanan perahu. Dan akhirnya mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Maka sini nampak soal ketaatan ya, ketaatan para murid. Para murid yang mentaati perintah Tuhan, ya, petunjuk Tuhan, bahwa Tuhan memberi perintah ya supaya menebarkan jala ya, sebelah kanan, meskipun hari sudah siang, dan bagi nelayan ya, menangkap ikan yang terbaik itu terjadi pada ya, malam hari, bukan pada pagi hari atau siang hari. Dan tentu para murid ini sebagai nelayan yang ulung, namun mereka ya, taat kepada perintah Tuhan Yesus, yang di sini mereka belum ya, mengenali bahwa yang hadir adalah Tuhan Yesus, namun mereka mentaatinya. Maka pasien kasih di sini ditunjukkan bahwa dalam kemuridan ya, kita menjadi murid Tuhan Yesus harus senantiasa ya, mentaati perintahnya, sabdanya, maka kita akan mengalami ya, keberhasilan ya, sebagaimana tadi ditunjukkan ya, para murid menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Juga ditunjukkan melalui kisah ini gambaran akan luas dan lebarnya perutusan gereja ya, perutusan kita para murid kepada umat manusia. Digambarkan dengan para murid menangkap ikan dalam jumlah 153. Ini gambaran medan perutusan gereja ya, para murid kepada semua bangsa, kepada berbagai bangsa, dan para murid menangkap umat manusia ya dalam jumlah yang besar, yang banyak. Dan juga digambarkan dalam meskipun menangkap ikan dalam jumlah yang banyak ya, jala tidak koyak, tidak dedel ya, tidak pecah. Maka di sini pasien kasih ya, kita sebagai para murid ini butuh kesatuan di antara kita ya. Kita menyadari di dalam gereja, tubuh gereja ya, sudah jumlahnya dalam gereja ada ya perpecahan, nampak dalam gereja Kristen yang sekarang ini jumlahnya ya semakin ya, tidak karuan. Namun kita sebagai gereja Katolik, gereja yang satu ya, apostolik, ini tetap harus
menjaga ya kerukunan ya, keutuhan kita ya, supaya ya tidak semakin murid-murid Kristus yang terjadi perpecahan yang semakin banyak di dalam gereja Kristen itu. Maka kita sebagai gereja Katolik ya, perlu menjaga keutuhan kita ya, kerukunan kita, kesatuan kita. Karena keutuhan, kesatuan ya di dalam gereja ini sangat penting, sangat mendasar. Supaya kita bisa memberi kesaksian akan Tuhan kita yang telah bangkit, ya, supaya bisa berbicara ya kepada dunia ini, maka perlu kerukunan ya, keutuhan, kesatuan. Kalau di antara kita gereja yang satu Katolik ini ya, tidak rukun ya, terpecah-pecah dan sebagainya, maka kita menjadi batu sandungan bagi karya Tuhan yang hadir di dunia ini. Sudah dikasih makna yang lain, kita melihat di dalam komunitas, ya, di dalam jemaat, di dalam gereja, Tuhan sendiri yang memberi makan ya, melalui tangannya, ya, yaitu dalam perayaan Ekaristi. Di dalam perjamuan Ekaristi, Tuhan kita ya senantiasa hadir, datang, dan memberi sabda ya, kehidupan kekal bagi bekal hidup kita, perjalanan kita, dan juga memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, supaya Tuhan bersatu dengan kita dan kita bersatu dengan Tuhan. Maka melalui perayaan Ekaristi, Tuhan memberi ya dirinya, hidupnya, ya sabdanya, ya seutuhnya bagi hidup kita, perjalanan kita di dunia ini. Untuk itu Pak kasih melalui sabda Tuhan, kita semua murid-muridnya diingatkan akan perutusan kita ya di dunia ini, menghadirkan Tuhan, mewartakan kabar Paskah bahwa Tuhan telah bangkit menyelamatkan kita umatnya. Maka di antara kita ini supaya karya Tuhan ini berhasil di muka bumi ini, kita perlu rukun, perlu bersatu satu sama lain. Dan kita dalam perjalanan di dunia ini kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, supaya perutusan gereja kita berhasil, Tuhan memberikan sabdanya, tubuh dan darahnya sebagai perjalanan hidup kita di dunia ini, supaya kita pun juga bisa menghadirkan Dia, bisa menjalankan tugas perutusan, menghadirkan keselamatan Tuhan di muka bumi ini.